Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita masih diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini, tepat di hari 12 Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Hal yang membuat puasa menjadi sia-sia. Puasa memiliki banyak keutamaan, namun ada pula hal yang membuat puasa itu menjadi sia-sia. Berikut hal-hal yang membuat puasa itu menjadi sia-sia. Tidak ikhlas melaksanakan puasa. Hal pertama yang membuat puasa sia-sia adalah tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasa menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadahnya hanya akan diterima Allah jika dia ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Marah dan mengumpat. Mengumpat membuat pahala puasa berkurang bahkan hilang sama sekali. Demikian pula mengumpat. Kedua sifat ini bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Yang ketiga, mencela orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan agar orang-orang yang berpuasa untuk menahan diri. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Jika ada yang mengajak berkelahi saja kita disuruh menahan diri, bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, bahkan puasa menjadi sia-sia. Yang keempat, ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Di neraka disiksa untuk orang-orang yang suka menggibah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Yang sukakah kalian seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Huzarat ayat 12. Izinkan saya melanjutkan tausiah dari Ustazah Raudah. Hal yang membuat puasa sia-sia yang kelima yaitu fitnah atau membicarakan keburukan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan puasa sia-sia. Jika membicarakan yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika ia mengetahuinya orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga membuat puasa sia-sia. Yang keenam yaitu berkata dusta atau berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta, seperti hadis riwayat
Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Yang ketujuh, memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang kedelapan, perbuatan maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya, kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.